Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sekarang kita bahas laporan laba rugi atau income statement ya. Jadi, income statement ini adalah komponen laporan keuangan yang ngasih tahu ke kita performance dari suatu perusahaan buat suatu periode tertentu. Di sini, perusahaan bakalan nyatat semua pendapatan dan pengeluarannya secara accrual basis. Walaupun standar utamanya udah baku, ada komponen yang cukup spesifik buat sebuah industri atau perusahaan yang bisa ngasih lihat ke kita hint tentang gimana cara kerja perusahaan ini di periode tersebut. Buat referensinya, kita masih pakai laporan keuangan Mayora tahun 2021 dan 2020 ya. Dan berarti format income statement-nya juga adalah format buat perusahaan manufaktur. Flashback sedikit dulu, ada 5 komponen besar di income statement. Yang pertama, bagian yang secara langsung berhubungan sama penjualan. Yang kedua, bagian beban operasional sampai ke laba usaha. Yang ketiga, bagian penghasilan atau beban lain-lain sampai ke laba sebelum pajak, atau yang gue sebut sebagai komponen non-operasional. Yang keempat, bagian pajak sampai ke laba bersih. Dan yang kelima, bagian laba rugi komprehensif. Pertama, kita bahas dulu komponen penjualan sampai gross margin ya. Jadi, yang boleh dicatat sebagai penjualan adalah pendapatan yang kita terima dan udah jadi hak kita. Kalau buat perusahaan manufaktur, trading, atau jasa, mungkin cukup direct ya. Tapi yang mungkin perlu diperhatiin itu kalau misalnya kita lagi ngeliatin perusahaan yang pendapatannya itu berasal dari komisi, kayak perusahaan marketplace atau beberapa perusahaan lainnya. Penyedia layanan marketplace gini cuma boleh nyatet bagian komisi mereka aja sebagai pendapatan dan boleh nyatet nilai dari penjualan barangnya atau yang biasa dikenal dengan sebutan gross merchandise value atau total processing value. Jadi hati-hati ya, GMV atau TPV ini beda sama penjualan. Buat timingnya, sebuah transaksi baru bisa diakuin sebagai penjualan kalau udah memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, kalau udah ada pindahan kepemilikan. Dan yang kedua, kalau udah ada kepastian terkait waktu dan cara pembayarannya. Next, beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Beban pokok penjualan ini adalah nilai produksi untuk pembelian yang secara langsung berhubungan sama barang yang udah kita jual. Buat barang yang diproduksi sendiri, beban pokok penjualan ini biasanya bisa dibagi jadi 3 bagian besar. Bahan baku dan pembungkus, tenaga kerja, sama biaya produksi tidak langsung. Buat timingnya, biar nggak ada mismatch antara penjualan sama beban pokok penjualan diakuin bukan pada saat barangnya itu udah selesai diproduksi atau dibeli, tapi baru boleh diakuin waktu terjadinya penjualan. Setelah tahu nilai penjualan dan beban pokok penjualannya, kita bisa hitung nih laba brutonya. Laba bruto dihitung dengan ngurangin penjualan dengan beban pokok penjualan. Simple as that. Dari sini, kita bisa tahu berapa margin yang dibukuin perusahaan dari kegiatan penjualannya itu, di luar biaya-biaya lainnya yang muncul secara operasional dan non-operasional. Setelah ngebahas komponen yang secara langsung berhubungan sama barang yang dijual, kita lanjut ke komponen beban usaha, atau yang biasanya gue sebut sebagai beban operasional. Beban ini bisa muncul karena kalau kita ngejalanin sebuah usaha, pastinya kita butuh lebih dari sekedar barang. Kita butuh tim, marketing, sewa kantor, dan biaya lain-lainnya. Nah, biaya-biaya yang kita keluarin buat menunjang kegiatan operasional kita sehari-hari ini bakalan dicatat sebagai beban usaha. Beban usaha biasanya dibagi jadi 2 komponen besar, beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan adalah bagian yang secara langsung berhubungan sama marketing. Contohnya buat iklan, promosi, tim sales, sewa jasa third party untuk ngerjain marketing materials, dan lain-lain. Sedangkan beban umum dan administrasi biasanya lebih berhubungan sama biaya kantor dan kegiatan back-end, termasuk gaji orang-orang head office, sewa kantor, biaya utilitas kantor, telepon, internet, printing, rekrutmen, dan lain-lain. Dengan ngurangin komponen beban usaha ini ke laba bruto, kita akan dapat yang namanya laba usaha. Laba usaha ini ngasih lihat ke kita, sebenarnya perusahaan mampu nggak sih buat survive dan ngebiayain dirinya sendiri lewat hasil yang didapetin dari penjualannya. Kalau nilainya positif, berarti perusahaan mampu. Kalau nilainya negatif, berarti something is wrong. Dan perusahaan harus cari tahu gimana caranya bikin laba usaha ini jadi positif lagi. Entah dengan cara naikin penjualannya, naikin margin laba brutonya,
ngurangin biaya-biayanya, misalnya dengan ngurangin jumlah pegawainya, ngurangin jumlah marketingnya, pindah ke kantor yang lebih murah, dan sebagainya. Setelah komponen operasional, ada juga nih komponen non-operasional. Komponen non-operasional ini biasanya muncul dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang bukan dari kegiatan keseharian perusahaan. Jadi memang terjadinya itu nggak terprediksi dan nggak rutin. Biasanya yang termasuk di sini adalah laba rugi yang muncul karena selisih kurs, penghasilan dan beban bunga, baik dari utang bank, obligasi, ataupun pinjaman lainnya, dan juga laba rugi dari penjualan aset yang udah nggak dipakai. Dengan ngurangin komponen non-operasional ini ke laba usaha, kita udah sampai ke bagian laba sebelum pajak nih. Yang artinya, kita udah semakin dekat buat tahu apakah secara overall perusahaan sebenarnya ngasilin profit atau enggak. Lanjut lagi, ada komponen perpajakan. Biasanya, komponen perpajakan ini kebagi jadi dua, pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dihitung dengan ngaliin laba sebelum pajak perusahaan yang udah di-adjust dengan koreksi fiskal dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah berinisiatif buat nurunin tarif pajak penghasilan badan ini dari 25% jadi 22% di tahun 2020 dan 2021, dan jadi 20% di tahun 2022. Kalau pajak tangguhan, muncul karena perbedaan yang udah pernah kita bahas waktu ngebahas aset dan liabilitas tangguhan di bagian balance sheet. Jadi nilai ini muncul karena adanya perbedaan cara perhitungan dan pengakuan secara komersial dan fiskal buat beberapa komponen laporan keuangan, kayak perhitungan depresiasi dan imbalan kerja. Selisih akibat pergerakan aset dan liabilitas tangguhan yang ada di balance sheet itu bakalan dicatat di bagian pajak tangguhan ini, buat juga mastiin bahwa secara balance sheet kita akan tetap balance. Setelah kedua komponen pajak ini, kita udah bisa ngeliat nilai laba bersih dari perusahaan nih buat periode berjalan. Selain ngeliat EBITDA, laba bersih ini juga bisa jadi salah satu kriteria yang bisa kita pakai buat ngeliat apakah perusahaan ini making money atau enggak. Perusahaan yang sehat harus punya laba bersih yang positif. Dan pastinya, semakin tinggi laba yang dipunyain perusahaan, nilai perusahaan itu di mata investor juga bakalan semakin tinggi. Terakhir, bagian laba rugi komprehensif lain. Sejujurnya, gue pribadi agak jarang nih ngeliatin komponen ini. Secara nature, laba rugi komprehensif lain ini masuk perubahan ekuitas akibat transaksi non-pengendali dan komponen yang memang secara standar akuntansi keuangannya ini disyaratkan atau diizinkan buat nggak dimasukin ke laporan laba rugi. Biasanya, yang termasuk di sini adalah selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas, dan bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Beres deh. Oh iya, kalau waktu ngeliatin income statement ini, gue juga demen nih buat ngeliatin bagian segmen reporting, yang biasanya ada di bagian rada belakang dari notes to financial statement. Di sini, kita bisa ngeliat lebih detail breakdown income statement dari masing-masing segmen bisnis. Walaupun memang, kadang beberapa biaya sifatnya konsolidasian, dan bisa dipecah ke masing-masing segmen. Tapi secara garis besar, bagian ini sangat membantu kalau kita mau ngelakuin analisa performance sebuah perusahaan. Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti di video selanjutnya, kita bakalan ngebahas cara menganalisa income statement ya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja di kolom komentar. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.